Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pariwisata, kita baru saja mendengar berita bahwa 2 hotel di Bogor dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK massal. Hal ini menyusul pemangkasan drastis belanja kegiatan pemerintah pusat di kuartal pertama 2025. PHRI menilai kebijakan ini berdampak langsung terhadap okupansi hotel yang selama ini sangat bergantung pada belanja pemerintah. Jika kita melihat menurut data PHRI, kontribusi belanja pemerintah terhadap okupansi hotel mencapai 40% secara nasional dan hingga 70% di luar Jawa. Maka ketika kegiatan pemerintah nyaris nol, dampaknya terasa cepat dan luas. Di sisi lain, pemerintah mendorong pelaku industri untuk lebih inovatif dan mencari pasar lain. Sebuah pernyataan yang menurut saya sah secara ideal, namun perlu disertai solusi konkret di lapangan. Situasi ini tidak bisa diselesaikan dengan narasi motivasi saja, perlu langkah nyata untuk menjembatani kepentingan fiskal negara dengan keberlangsungan industri pariwisata nasional kita. Ada 2 hal mendesak yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah tetap perlu menjaga keberlangsungan belanja kegiatan, meski dalam skala terbatas. Bukan soal besarannya, tetapi keberadaan kegiatan itu sendiri yang menjadi denyut utama bagi ekosistem pariwisata. Kegiatan pemerintah menjadi penggerak bagi perhotelan, transportasi, UMKM, hingga tenaga kerja informal di destinasi wisata. Lalu yang kedua, Indonesia harus mempercepat diversifikasi pasar wisata. Ketergantungan tinggi pada belanja negara tidak sehat untuk jangka panjang. Saya setuju itu. Namun upaya memperkuat pasar mancanegara belum menunjukkan hasil optimal. Pencabutan bebas visa bagi wisatawan dari sejumlah negara justru terjadi saat Thailand dan Vietnam membuka pintu lebih lebar. Padahal, menurut data, kebijakan visa gratis di Thailand telah meningkatkan kunjungan turis Tiongkok dan India hingga 30% sejak akhir 2023. Di tengah tantangan ini, ruang komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah menjadi sangat penting. Dengan sinergi yang baik, Indonesia bisa keluar dari situasi ini dengan lebih kuat. Menteri Pariwisata perlu memperluas kanal komunikasi strategis, bukan hanya pada tataran program, tapi juga dalam mendengar aspirasi langsung dari pelaku industri di lapangan. Kebijakan besar tanpa komunikasi yang hangat bisa menjadi bumerang. Sebaliknya, kebijakan sederhana dengan pendekatan kolaboratif bisa memulihkan semangat dan kepercayaan industri. Indonesia telah membuktikan pariwisata bisa menjadi motor ekonomi rakyat. Namun, untuk mempertahankannya butuh strategi yang adaptif, kepemimpinan yang peka, serta mitra-mitra strategis yang siap menjembatani antara realitas di lapangan dengan kebijakan nasional. Sudah saatnya kita memperkuat solidaritas lintas sektor, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk merumuskan solusi bersama. Pariwisata Indonesia terlalu berharga untuk dibiarkan stagnan. Semoga menjadi inspirasi dan memperkuat perjuangan kita. Taufan Rahmadi, salam pesona Indonesia.